Perkenalkan, nama saya Jethro Xavier. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis babi yang ada di Indonesia. Babi merupakan hewan mamalia yang terdapat dalam genus Sus. Jadi, hewan-hewan seperti babi rusa yang genusnya adalah babi rusa dan juga warthog dari Afrika itu bukan termasuk dalam babi. Untuk babi itu sendiri memiliki taksonomi lengkap yaitu Kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelas Mamalia, ordo Artiodactyla yaitu ordo yang mencakup semua hewan berkuku dengan kuku yang jumlahnya genap, famili Suinae, dan genus Sus. Di Indonesia sendiri terdapat 4 jenis babi, yaitu Sus scrova dengan subspesiesnya yaitu Sus scrova domesticus dan Sus scrova vittatus, Sus barbatus, Sus celebensis, dan Sus verrucosus. Untuk ciri umum dari babi yaitu kepala besar dibandingkan dengan hewan berkuku lainnya, lalu moncongnya panjang, memiliki gading, dan untuk kukunya sendiri terdapat 4 dengan 2 kuku utama yang menapak di tanah dan 2 kuku di sampingnya yang agak terangkat namun masih berpijak dengan tanah yang lembut. Spesies yang pertama akan dibahas adalah Sus barbatus atau yang lebih dikenal dengan nama babi berjenggot atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu bearded pig. Untuk spesiesnya ada Sus barbatus barbatus yang tersebar di Kalimantan dan juga Malaysia, dan juga Sus barbatus oi yang tersebar di Sumatera, Riau, dan Bangka. Untuk persebarannya sendiri dia memiliki habitat yaitu hutan, rawa, dan juga hutan bakau, di mana mereka sering memakan akar-akaran, jamur, invertebrata seperti serangga, dan juga vertebrata kecil seperti kodok dan kadal. Bisa juga memakan telur reptil kecil dan juga bangkai hewan. Untuk statusnya sendiri berdasarkan IUCN yaitu vulnerable, di mana babi berjenggot ini terancam oleh pengurangan habitat akibat perubahan hutan menjadi kelapa sawit, yang dimana itu juga mengakibatkan fragmentasi kawanan sehingga menjadi lebih sedikit jumlah kawanannya dan mengurangi kemungkinan untuk bertambah generasi. Juga ada kemungkinan persaingan dengan babi hutan yaitu Sus scrova. Yang selanjutnya adalah Sus verrucosus atau babi kutil Jawa. Babi kutil Jawa ini sering dianggap sebagai babi dengan tampak yang paling buruk rupa oleh sebagian besar masyarakat. Sus verrucosus merupakan spesies babi yang endemik di Indonesia, di mana persebarannya adalah Jawa, Madura, dan Bawean. Sus verrucosus tinggal di hutan, terutama hutan kayu jati, dan juga bisa lahan-lahan seperti lahan perkebunan yang dimana semuanya terletak di dataran rendah. Sus verrucosus oleh masyarakat sering dianggap sebagai hama karena memang Sus verrucosus memakan tanaman-tanaman yang ada di kebun manusia, sehingga mereka pun diburu dan mencoba dibasmi. Padahal menurut IUCN sendiri statusnya ada endangered, di mana Sus verrucosus ini terancam punah selain karena perburuan itu sendiri, juga karena berkurangnya habitat, dan juga karena adanya perkawinan silang dengan Sus scrova, babi hutan, sehingga menghilangkan plasma nutfah di Sus verrucosus itu sendiri.
Yang ketiga ada Sus celebensis atau babi kutil Sulawesi. Babi jenis ini juga merupakan babi endemik yang tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Timur, dan Sulawesi Tenggara. Sama seperti babi kutil Jawa, Sus celebensis juga dianggap sebagai hama karena dia juga memakan panen-panen di perkebunan manusia, dan orang-orang pun memburunya sebagai hama karena mereka tidak membedakan Sus celebensis ini dengan Sus scrova yang juga merupakan hama untuk perkebunan. Menurut IUCN statusnya near threatened, di mana mirip dengan spesies-spesies sebelumnya, kehilangan habitat merupakan faktor yang sangat berpengaruh, juga perburuan, dan diduga juga karena ada predator, yaitu Crocodylus sporosus atau yang dikenal dengan buaya muara atau buaya asin, dan juga Malayophyton reticulatus atau yang kita kenal dengan sanca. Lalu spesies selanjutnya yang akan saya bahas adalah Sus scrova. Sus scrova merupakan spesies babi yang persebarannya paling luas di dunia, baik secara liar maupun secara domestik, di mana Sus scrova ini merupakan nenek moyang dari seluruh babi domestik yang ada di dunia. Sus scrova ini dikenal sebagai babi liar Eurasia karena persebarannya ada dari Eropa hingga Asia. Habitatnya sangat luas dan beragam, mulai dari hutan, sabana, padang rumput, lahan basah, dan juga ada yang dilaporkan dia juga ada di gurun. Untuk pakannya sendiri, Sus scrova merupakan hewan omnivora seperti babi lainnya, namun memiliki kecenderungan lebih ke tanaman, di mana ada yang 90% pakannya merupakan buah, biji, akar, dan umbi-umbian. Sus scrova memiliki perilaku yaitu aktif pada subuh dan senja, yaitu pada peralihan siang menuju malam atau sebaliknya, di mana mereka menghabiskan 4-8 jam untuk mencari makan. Lalu mereka juga hidup dalam kawanan kecil dari 6-20 ekor, di mana umumnya terdapat betina dan juga pejantan muda yang ketika dewasa, pejantan tersebut cenderung akan memisahkan diri dari kawanan dan hidup sendiri. Untuk betina itu sendiri, umumnya satu betina akan melahirkan 6-10 anak di awal masa kawin, dan 2-4 anak di akhir masa kawin. Dari yang data yang ditemukan bahwa ada mortalitas 15% untuk anak-anaknya yang lebih sering disebabkan oleh predasi oleh ibunya sendiri. Untuk spesies ini, ancaman secara globalnya tidak ada karena jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu juga babi ini sering diburu untuk tujuan sebagai makanan, seperti yang bisa dilihat mungkin di Bali ataupun di Sumatera Utara, dan juga mereka diburu karena mereka dianggap hama oleh petani-petani. Sus scrova yang ada di Indonesia memiliki 2 subspesies lain, yaitu Sus scrova domesticus dan juga Sus scrova vittatus. Sus scrova domesticus atau terkadang Sus domesticus saja merupakan subspesies Sus scrova yang hasil domestifikasi, sehingga nama umumnya adalah babi domestik atau kita sering panggil dengan nama babi saja. Babi digunakan secara umum sebagai hewan ternak, di mana yang diternakan adalah dagingnya. Orang-orang juga menternakkan babi. Selain dari dagingnya juga untuk bibit yang akan dijual oleh peternak babi pedaging.
babi domestik hidup berkelompok dengan jumlah 8 sampai 10 ekor dalam satu kelompok, dimana untuk betinanya akan dewasa pada umur 3 sampai 12 bulan. Mereka sudah siap untuk dikawinkan. Lalu untuk periode seterusnya itu adalah setiap 18 sampai 24 hari, dan periode gestasinya atau kebuntingannya yaitu 112 hingga 120 hari. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai ras babi yang merupakan hasil persilangan, di mana umumnya ras babi ini dibawa dari luar negeri, misalnya seperti Landrace, Yorkshire, Duroc, Saddleback, Tamworth, dan lain-lain. Ras babi dari luar ini juga dikawinkan dengan babi lokal, seperti misalnya babi hutan lokal. Untuk subspesies yang kedua yaitu Suscrova vittatus atau yang dikenal dengan nama celeng atau juga babi liar Jawa, merupakan Suscrova hasil lokalitas di Indonesia, lebih tepatnya di Pulau Sumatera, Jawa, dan daerah Sunda kecil yaitu Bali dan Nusa Tenggara. Untuk subspesies ini merupakan subspesies basal karena bentuk tubuhnya yang paling primitif, yaitu memiliki dentition atau pergigian yang primitif, ukuran otak yang paling kecil, dan juga struktur tengkorak yang belum terspesialisasi seperti spesies babi liar atau Suscrova lainnya. Babi celeng ini memiliki pakan yang bervariasi, mulai dari buah-buahan hingga hewan lain seperti hewan-hewan kecil, di mana terdapat perbedaan, yaitu celeng yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon, mereka lebih frugivore, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa ada yang pakan Suscrova yang 90% adalah tanaman, sedangkan untuk yang di Nusa Tenggara mereka cenderung lebih bervariasi, di mana mereka juga memakan daging seperti ular kecil dan juga invertebrata. Untuk celeng ini juga merupakan babi hutan yang diburu, baik umumnya seperti di Sumatera Utara, dan juga merupakan mangsa alami dari Komodo. Sekian materi dari saya. Terima kasih.